Pembunuh itu mengeluarkan peluru khusus seharga $1.000. Ia memasukkan peluru tersebut ke dalam senapan penembak jitunya, lalu menggenggam senjata itu erat-erat. Targetnya adalah membunuh presiden yang akan datang ke acara tersebut. Namun, tepat saat ia hendak menembak, seseorang tiba-tiba menembak istri presiden. Orang-orang pun panik dan kekacauan terjadi di mana-mana. Sementara itu, seorang reporter berhasil mengabadikan wajah si pembunuh dengan kameranya dan segera memberitahu polisi. Si pembunuh ketakutan dan langsung menelepon atasannya. Atasannya memerintahkannya untuk segera melarikan diri dari lokasi. Si pembunuh pun meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Ia menuruni tangga dan mengintip keluar jendela untuk melihat situasi. Pada saat yang sama, pasukan komando presiden menyerangnya. Ia segera menarik tubuhnya menjauh dari jendela dan bersembunyi di sudut ruangan. Ratusan kendaraan polisi mengepung gedung dan pasukan khusus dikirim masuk untuk memburunya. Si pembunuh mendobrak pintu rahasia di toilet dan masuk ke dalam sebelum pasukan tiba. Di tempat itu, ia akhirnya memiliki waktu untuk berpikir dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, pasukan khusus mulai menanam bom asap di berbagai titik gedung. Si pembunuh yang sangat cerdik memikirkan sebuah trik. Ia diam-diam menyerang seorang polisi hingga pingsan tanpa menimbulkan suara. Setelah itu, ia mengenakan seragam polisi tersebut dan membawanya ke ambulans. Tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Namun, seorang polisi di atap sempat memperhatikannya dan mencoba menembaknya. Sesaat kemudian, si pembunuh menghilang di balik semak-semak. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Ia berhasil sampai di rumah, melepas seragamnya, dan duduk dengan tenang. Namun di televisi, ia melihat reporter yang sama kini mengungkap wajah dan ciri-cirinya kepada publik. Si pembunuh kembali diliputi ketakutan. Ia mengumpulkan semua informasi tentang reporter tersebut, lalu mendatangi rumahnya di tengah malam dan menculiknya. Ia menuntut kamera yang berisi foto dirinya. Namun, reporter itu menyemprotkan semprotan merica ke matanya. Anehnya, semprotan itu tidak berpengaruh. Si pembunuh kemudian menggeledah tas reporter tersebut, mengeluarkan semua isinya, dan akhirnya menemukan kartu memori berisi fotonya. Namun sebelum ia sempat menghapus apapun, saluran berita lain mulai menayangkan fotonya di mana-mana. Saat itu juga, si pembunuh merasa ada bahaya di rumahnya. Ia menggenggam tangan reporter tersebut dan berlari secepat mungkin. Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Seseorang telah meledakkan rumah itu dengan bom. Meski begitu, baik si pembunuh maupun reporter tersebut berhasil selamat dan melarikan diri menggunakan mobil. Pada akhirnya, reporter itu membantu si pembunuh kabur dari kejaran polisi karena si pembunuh juga telah menyelamatkan nyawanya.